Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Firmansyah dari program S1 Teknik Telekomunikasi kelas 11C dengan NIM 2311101100. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Dalam PPT kali ini daftar isinya berisi pengertian komunikasi data, terus yang kedua jenis-jenis komunikasi, ketiga komponen komunikasi data, 4 OSI dan TCP atau IP model, 5 media transmisi data. Oke. Komunikasi data. Pengertian dari komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data antara perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Data dapat ditransmisikan melalui berbagai media seperti kabel, koaksial, serat optik, dan gelombang radio. Komunikasi data, sumber datanya menjadi sumber informasi. Dalam proses komunikasi data dapat berasal dari berbagai sumber termasuk sensor, perangkat, komputer, dan perangkat mobile. Yang selanjutnya ada transmitter. Perangkat pengirim data atau transmitter adalah elemen kunci dalam proses komunikasi data yang bertanggung jawab untuk mengubah data menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada simplex. Simplex yaitu jenis komunikasi data di mana transmisi data hanya terjadi dalam satu arah. Contohnya adalah sistem televisi kabel, di mana sinyal hanya mengalir dari penyedia ke pengguna. Yang kedua ada half duplex. Jenis komunikasi data ini di mana transmisi data dapat terjadi dalam dua arah, tetapi tidak secara bersamaan. Contohnya adalah walkie-talkie, di mana hanya ada satu pihak dapat berbicara pada satu waktu. Yang selanjutnya ada full duplex. Jenis komunikasi data ini di mana transmisi data dapat terjadi dalam dua arah secara bersamaan. Contohnya yaitu telepon, di mana kedua pihak dapat berbicara dan mendengar secara bersamaan. Oke, lanjut. Ini fotonya. Kalau satu arah ini seperti ini, jadi hanya satu arah ini garis panahnya, simplex. Kalau yang kedua itu half duplex, itu arah data bergantian, jadi begini, set. Oke. Terus arah data bersamaan, jadi bisa barengan gitulah intinya lah, bisa ya itulah. Lanjut. Oke, parameter komunikasi data. 1. Tujuan atau penerima harus benar memastikan data dikirim ke alamat atau tujuan yang tepat. 2. Data tidak boleh diubah. Data yang dikirimkan harus tiba di tujuan tanpa ada perubahan atau kerusakan. 3. Waktu pengiriman delay. Waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data dari sumber ke tujuan. 4. Jitter atau variasi latensi. Jitter adalah waktu kedatangan dari paket data antara delay pertama dengan delay kedua. Komponen dalam komunikasi data. Yang pertama ada ini protokol, terus sini ada medianya itu wireless atau wireless dan dikirimkan seperti teks atau foto, video atau suara. Lalu protokolnya itu aturannya harus sama. Oke, terus lanjut. Di sini selanjutnya ada OSI dan TCP atau IP model. Pemodelan OSI dan TCP atau IP.
Fungsi mempelajari proses komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Dijabarkan dalam konsep layer. Masing-masing layer menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda antara layer. Fungsi dari masing-masing layer akan dijalankan secara berurutan dalam menjalankan fungsi tersebut, memerlukan aplikasi atau protokol. Parameternya adalah Open System Interconnection atau OSI layer adalah model konseptual yang diciptakan untuk memahami dan memandu komunikasi data antar sistem komputer melalui jaringan. Model ini terbagi menjadi 7 lapisan, mulai dari physical layer yang berhubungan dengan medium transmisi data seperti kabel atau gelombang radio, sampai application layer yang berinteraksi langsung dengan software milik end user. Dalam software engineering, model OSI berguna untuk memecahkan masalah jaringan dan memahami bagaimana komponen jaringan berinteraksi satu sama lain dalam proses komunikasi data. Setiap lapisan dalam model OSI memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Lalu lanjut, ini ada 7 lapisan OSI layer. Yang pertama ada application, lalu lanjut ke presentation, terus ke session, transport, network, data link, dan cycle. Penjelasan dari 7 fungsi OSI layer. 1. Physical layer. Lapisan fisik. Physical layer fokus pada medium komunikasi fisik dan teknologi untuk mentransmisikan data melalui medium tersebut. Layer ini mencakup standar untuk teknologi seperti Bluetooth dan NFC. Physical layer juga menangani konversi data menjadi aliran bit yang kemudian dikirimkan melalui medium seperti kabel atau gelombang radio. Data link layer. Lapisan data link. Data link layer bertanggung jawab untuk menghubungkan dua mesin dalam jaringan. Lapisan ini mengelola frame data, melakukan kontrol aliran dan deteksi kesalahan. Salah satu contoh standar yang digunakan data link layer adalah Ethernet. Yang ketiga ada network layer. Lapisan jaringan. Network layer menangani konsep seperti routing, forwarding, dan penanganan IP address. Lapisan ini juga dapat mengelola kontrol aliran. Protokol utama pada network layer adalah Internet Protocol. Transport layer. Lapisan transport. Transport layer bertujuan untuk memastikan paket data tiba dalam urutan yang benar, tanpa kehilangan atau kesalahan. Proses ini termasuk kontrol aliran dan deteksi kesalahan. Session layer berfungsi untuk koordinasi jaringan antara dua aplikasi yang berbeda dalam satu sesi. Lapisan ini mengelola awal dan akhir dari koneksi aplikasi dan konflik sinkronasi. Lalu yang keenam ada presentation layer. Tujuan utama dari presentation layer adalah menangani sintaks dan struktur data itu sendiri. Proses ini termasuk enkripsi dan dekripsi data serta kompresi data untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi komunikasi. Yang terakhir ada application layer. Application layer berfokus pada jenis aplikasi dan metode komunikasi yang distandarisasi, misalnya web browser menggunakan HTTPS, sementara klien email menggunakan protokol seperti POP3 dan SMTP. Lapisan ini adalah satu-satunya lapisan yang berinteraksi langsung dengan data dari user. Selanjutnya ada lapisan TCP atau IP, ada 4, yaitu application, transport, internet, dan network. TCP atau IP diartikan bahwa Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau disingkat TCP atau IP adalah kumpulan protokol komunikasi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan internet. TCP atau IP juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan pribadi, seperti internet, intranet, dan extranet. Protokol ini menentukan bagaimana data dapat dipertukarkan
melalui jaringan dengan menyediakan komunikasi end-to-end yang mengidentifikasi pemecahan data menjadi paket data, dialamatkan, ditransmisikan, diletakkan, dan diterima di tujuan. Lalu penjelasan dari fungsi 4 layer TCP atau IP. Lapisan yang pertama ada application layer. Layer TCP atau IP pertama dari protokol ini adalah lapisan application layer. Lapisan ini berada paling dasar dan terhubung langsung dengan penggunanya. Agar lebih mudah dipahami, layer ini contohnya ada pada aplikasi yang sering digunakan pada komputer. Yang kedua ada lapisan transport. Lapisan selanjutnya sering disebut dengan transport layer. Lapisan ini digunakan sebagai jembatan transportasi agar data dapat dipindah dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Yang ketiga ada lapisan internet. Lapisan selanjutnya itu network layer yang berada di atas lapisan transport. Di lapisan network, protokol dari lapisan transport kemudian dikonversi hingga berubah menjadi IP address. Yang keempat ada lapisan network interface. Lapisan selanjutnya itu network interface yang merupakan lapisan terakhir. Lapisan ini terhubung dengan hardware pada komputer. Di sini komputer akan dapat mengirim paket data menggunakan kabel atau tanpa kabel. Yang selanjutnya ada media transmisi data. Media transmisi data itu ada beberapa jenis, yaitu ada kabel tembaga, terus kabel nirkabel seperti WiFi, terus kabel fiber optik. Sekian dari saya. Terima kasih. Kata-katanya adalah tidak minta ditemani, tidak minta dimusuhi. Terus selanjutnya kelebihan dari Fakultas S1 Telekomunikasi itu ya lumayan bagus sih untuk solid untuk apa ya, pekerjaan juga lumayan baik karena mungkin di masa depan kan jaringan kan termasuk bakal dicari loh di perusahaan-perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Record lah.